Alhamdulillah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan majelis kita, yaitu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, membaca kalam Allah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Dan Allah Ta'ala juga memberikan penjelasan orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mentadabburi Al-Quran, maka Allah katakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang hati mereka ada kelompok-kelompoknya. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha." Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, atau apakah di hati mereka itu ada apa-apa, ada tumbuk-tumbuknya? Nah, karena ini maklumi, ya, kewajiban kita untuk berhukum, beramal dengan apa yang ada di Al-Quran. Nah, bagaimana kita bisa mengamalkan kandungan Al-Quran? Bagaimana kita mengaplikasikan hukumnya kalau kita tidak mempelajari? Nah, makanya orang yang paling mulia adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Karena yang terkandung dalam Al-Quran adalah kalam Allah, ya. Ucapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kebatilan padanya, datang dari sisi yang paling mulia, dari sisi yang tidak ada padanya. Dan Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semua, petunjuk bagi orang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari kita mulai bagi hujan di kami. Itulah kita yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berusaha mengamalkan Al-Quran dan orang-orang yang berusaha untuk senantiasa cinta kepada Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala dari surah An-Naba ayat yang ke-34. Yaitu Allah Ta'ala mengisahkan nikmat yang akan didapatkan oleh orang-orang bertakwa. Nah, nikmat yang akan diperoleh ganjaran bagi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih lanjutkan dari nikmat yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, Allah Ta'ala menyanyikan firman-Nya ayat yang ke-35, "La yasma'una fiha lagwan wa la kadzdzaba." La yasma'una fiha, mereka tidak akan mendengar padanya, yaitu
di dalam surga lawa, ucapan sia-sia, ya, ucapan sia-sia, wala kadzdzaba, dan mereka tidak akan mendengarkan padanya kedustaan. Nah, artinya di sana juga ketika hal tersebut tidak ada, artinya hal tersebut juga tidak terjadi di dalam surga. Tidak ada perbuatan sia-sia, juga tidak ada kedustaan padanya. Nah, disebutkan di sini la yasma'una fiha lagwa, tidak mendengar padanya lagwa, perbuatan sia-sia, ai kalaman batila, yaitu ucapan yang batil. Ya, ucapan batil, la fa'idah laha, ucapan yang tidak ada faedahnya. Wala kadzdzaba, maknanya ai la yasma'una kadziban wa la yukadzibu ba'dhum ba'dha, yaitu mereka tidak mendengar kedustaan dan mereka juga tidak mendustakan sebagian mereka dengan mendustakan yang lainnya. Nah, ini keadaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga, yaitu orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya perbuatan lagwa, perbuatan sia-sia, demikian juga perbuatan kadzdzab, perbuatan dusta, itu bukan dari perbuatan dari golongan orang-orang penghuni surga. Nah, bukan dari perbuatan ucapan dari golongan penghuni surga, karena hal tersebut tidak akan didapati di surga. Nah, makanya syariat, sangat memperingatkan kita tentang terutama perbuatan dusta. Nah, terutama perbuatan dusta. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar. Wa la yazalu rajulun yakdzibu wa yataharra al-kadziba hatta yattaba'a inda Allahi kadzdzaban." Hati-hatilah kalian dari perbuatan dusta, perbuatan dusta, karena kedustaan itu yahdi ila al-fujur, akan menyeret pelakunya kepada perbuatan kefajiran, dan kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Al-Baqarah, yakni dia berdusta, wa ta'ala al-kadhib, dan dia berusaha untuk senantiasa berbuat dusta, hatta yattaba'a Allah, sampai ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala kadzaban, sebagai seorang pendusta. Nah, kalau dicap sebagai seorang pendusta, itu bukan berarti meskipun itu dari sisi Allah, bukan itu bentuknya kemuliaan. Nah, itu lawan dari apa? Siddiqan. Yang mana siddiqan itu sebagai pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawannya itu adalah kedustaan. Nah, kedustaan. Ya. Dan juga kedustaan yang paling besar, kedustaan yang paling besar itu ketika seorang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula setelahnya ada kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga hati-hati ketika kita berucap. Nah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk kita perhatian ketika kita mengucapkan ucapan yang kita ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazidu biha fin nar ab'adu mimma baina al-masyriq wal maghrib." Nah, sesungguhnya seorang hamba dia berucap dengan satu ucapan, dengan satu ucapan, ma yatabayyanu fiha, yang dia tidak takabur padanya, tidak tabayyun. Maka di antara bentuk perbuatan ma yatabayyanu fiha adalah ucapan-ucapan dusta. Nah, maka yazidu biha, Allah gelincirkan dia dengan sebab ucapannya ke dalam neraka
Allah gelincirkan dia ke dalam neraka lebih jauh antara timur dan barat. Nah, dalam riwayat ini disebutkan la yumkin lahabana, yang dia tidak menyangka ucapannya tersebut bisa menggelincirkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya mungkin karena terbiasa dia berdusta sehingga kedustaannya tersebut dia tidak sangka bisa menggelincirkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kedustaan itu meskipun sekedar untuk membuat orang tertawa, bercanda, itu dilarang dalam agama kita berdusta. Terlebih ketika berdusta atas nama Allah, atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengingatkan, Inna kadhiba alayya laisa ka'ahadin minkum. Atau kama qala Rasulullah SAW, sesungguhnya kedustaan atas namaku itu tidak sama atas kedustaan di tengah-tengah kalian, di antara kalian. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan secara sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Waliyadzubillah. Ini buah dari kedustaan. Nah, di antara bentuk aplikasi kita berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita menyandarkan suatu perkara, suatu syariat, kita bilang ini adalah syariat Allah, ini adalah syariat atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkannya. Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkannya. Kalau Allah mensyariatkannya pasti ada dalam Al-Quran, pasti ada dalam Al-Quran. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mensyariatkannya pasti ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dalam ucapan beliau, apakah dalam perbuatan beliau, atau dalam takrir beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kedustaan. Sehingga kedustaan bukanlah dari ciri sifatnya orang-orang penghuni surga. Maka Allah sebutkan di sini di antara kenikmatan mereka nanti di dalam surga, mereka tidak akan mendengarkan ucapan-ucapan dusta, tidak akan melihat perbuatan-perbuatan dusta. Kemudian Allah lanjutkan, Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaban. Jazaa'an min rabbika itu adalah balasan dari Rabb kalian, dari Rabb. 'Ata'an pemberian hisaban yang sangat banyak, yang cukup banyak. Disebutkan di sini adalah kafiyah, balasan yang betul-betul mencukupi, balasan yang betul-betul memuaskan. Nah, artinya di sini ketika penghuni surga mendapatkan nikmat di surga, demikian pula ayat-ayat sebelumnya ketika penghuni neraka dimasukkan dalam neraka, itu semua adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, balasan yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang hamba-Nya. Nah, wala yadhimu rabbuka ahada, dan Rabbmu Muhammad tidak akan menzalimi seorang pun. Siapa yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang Allah masukkan ke dalam nerakanya, itu adalah dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya sebagaimana disebutkan pepatah dalam ilmu mahfudzat, disebutkan man yazra wa huwa yahsud. Siapa yang menanam, maka dialah yang memanen. Siapa yang menanam, dialah yang menuai. Artinya apa yang kita tanam itulah yang kita dapatkan. Dan yang kita dapatkan itu adalah balasan yang setimpal, balasan yang sesuai dengan kadar amalan kita. Nah, sehingga Rasulullah SAW bersabda, man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghairan dzalika fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang nanti di akhirat ketika dia mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah. Itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mendapatkan selain dari itu, artinya ketika dia tidak mau dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia dimasukkan ke dalam neraka Allah. Karena di akhirat tidak ada tempat yang ketiga. Hanya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di dalam surga, sekelompok lagi di dalam neraka. Maka siapa yang mendapatkan selain dari surga, fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Nah, karena Allah tidak menzalimi siapapun. Allah tidak menzalimi seorang pun. Apa yang mereka dapatkan itu adalah
balasan setimpal dari apa yang mereka perbuat. Nah, karena di situ memberikan pelajaran penting bagi kita, ya, bahwasanya semuanya dari apa yang kita amalkan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan kita semua akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita amalkan. Maka bersemangatlah kita untuk kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Nah, ihris ala ma yanfa'u, semangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan kita merasa lemah. Nah, para jemaah yang selamat kita sekalian rahimani wa rahmatullah. Kemudian lanjutkan ayat yang Allah Ta'ala berfirman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabbis samawati, yaitu Rabbnya langit dan bumi dan Rabb yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, dialah Zat yang Maha Ar-Rahman. Nah, la yamlikuna minhu khitaba, tidak ada yang menguasai pada hari itu pembicaraan. Artinya kalaman wa su'alan illa bi'idni, tidak ada yang bisa berbicara pada hari itu. Tidak ada yang bisa bertanya pada hari itu kecuali nanti setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mempertegas akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah sebutkan Rabbus samawati wal ardi. Allah adalah Rabb langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan Rabb segalanya. Apa yang ada di antara langit dan bumi. Dan makna Rabb berlaku sama kita. Makna Rabb itu Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Artinya Allah Maha mampu atas segala apapun. Nah, tapi di situ Allah juga menyebutkan sifatnya Ar-Rahman. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dialah Ar-Rahman. Artinya terkadang meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah mampu atas segala sesuatu, bahkan kemampuan Allah itu tidak akan bisa terhalangi oleh apapun. Kalau Allah berkehendak dari dosa, kemaksiatan, kesalahan yang kita lakukan, Allah ingin menghancurkan kita, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah barengi dengan Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Artinya siapa yang berbuat kesalahan, siapa yang melakukan dosa, siapa yang melakukan kekeliruan, siapa yang terjatuh kepada kesalahan, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman. Allah mengampuni, Allah memaafkan, Allah memberikan maaf bagi siapa yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah menyebutkan bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Kuat, tapi Allah juga sebutkan bahwasanya Allah Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahman. Nah, la yamlikuna minhu khitaba, tidak ada yang berbicara pada hari tersebut, tidak ada yang bertanya pada hari itu illa bi'idznihi, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutan ayatnya, yauma yaqumu ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Nah, yauma yaqumu ruh, hari ketika berdirinya ruh yang dimaksud di situ adalah Jibril alaihi salam. Wal malaikatu shaffa, dan juga malaikat dengan bersaf-saf. Nah, dengan bersaf-saf, mustafina, yaitu mereka berdiri di hadapan Allah bersaf-saf. La yatakallamuna, mereka tidak berbicara illa mereka man adzina ar-Rahman, siapa yang diizinkan oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala shawaba, dan mereka berucap dengan ucapan yang benar. Nah, ini ucapan yang benar. Nah, di sini ketika Allah Ta'ala mengatakan yauma yaqumu ruh, hari ketika berdirinya ruh, yang dimaksudkan adalah Jibril. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan wal malaikat, dan juga malaikat. Nah, malaikat, malaikat itu jamaknya, sehingga Jibril itu termasuk dari golongan malaikat, tapi Allah Ta'ala khususkan penyebutannya. Ini dalam rangka untuk mengagungkan Jibril, bahwa Jibril adalah makhluk yang begitu agung,
yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Nah, di sini ketika Allah menyebutkan itu semua, mereka berdiri bersop-sop, kemudian mereka tidak berbicara seorang pun di tengah mereka kecuali siapa yang memberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ menunjukkan begitu besarnya kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang berani, bahkan tidak ada seorang pun yang keluar dari kedudukan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Nah, kami maklumi bagaimana Jibril alaihissalam dalam banyak ayat Allah akan mensifatkannya dulu kuatin mati yang kuat lagi kokoh. Nah, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan sifat beliau itu sayap beliau itu ada 600 sayap satu sebelahnya, dan apabila meletakkan sayapnya itu sadar ufuk itu bisa menutupi ufuk. Nah, menutupi ufuk. Nah, tapi demikian sedemikian besarnya keagungan mereka, kebesaran mereka, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak ada yang bisa berbuat apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Illa man adina lahu rahman, kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Nah, maka kalau dari situ membuahkan faedah bagi kita semua ketika Jibril dan seluruh malaikat yang lainnya begitu besar kekuatan mereka dihadapkan dengan kekuatan Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. Tentunya bagaimana keadaannya dengan kita semua. Dalam ayat Allah Taala ketika mensifatkan penciptaan manusia, Allah Taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kami ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah. Tapi tidak ada celah bagi kita untuk membanggakan diri, tidak ada celah bagi kita untuk menyombongkan diri, tidak ada bagi kita untuk apa? Untuk angkuh, untuk coba, takabur dan semisalnya. Nah, malaikat sedemikiannya saja tidak ada yang bisa berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga betul-betul memberikan pelajaran bagi kita, tidak sepantasnya bagi kita untuk lebih sombong daripada malaikat, lebih sombong daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, terlebih Allah menciptakan manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sangat lemah. Nah, kemudian waqala shawaba, dan mereka pun ketika mendapatkan izin, mereka berucap dengan ucapan shawaba, ucapan yang benar. Qala dikatakan sini, ucapan yang benar adalah haqqan, ucapan yang hak. Nah, wa min haqqi, dan di antara ucapan hak, ucapan kebenaran adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, di sini juga mempertegas bahwasanya di sana tidak ada kedustaan. Yang diucapkan adalah ucapan kebenaran, ucapan yang lurus, tidak ada kedustaan. Nah, kemudian setelah itu Allah Taala menyebutkan dzalikal yaumul haq, itulah hari yang hak. Itulah hari yang hak. Nah, hari yang hak maknanya kainul waqi'un la mahala. Itu adalah hari yang kain, yang pasti terjadi, al-waqi' yang akan terjadi, la mahala, tidak ada suatu pun yang menyatakan itu sebagai suatu yang tidak mungkin. Artinya hal tersebut pasti akan terjadi. Semuanya malaikat akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita pun semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hak itu adalah hari yang pasti adanya, yang benar adanya. Nah, sehingga siapa yang mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari kiamat, mereka kafir, keluar dari Islam. Nah, kemudian ayat selanjutnya Allah Taala mengatakan, Allah Taala berfirman, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba." Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Siapa yang berkehendak, maka hendaknya dia mengambil jalan menuju Rabbnya, jalan kembali menuju Rabbnya. Ma'aba itu tempat kembali. Artinya siapa yang berkehendak, maka dia hendaknya kembali kepada jalan Rabbnya, yaitu marji'an bil amal shalih, yaitu kembali dengan mereka beramal shalih. Nah, di sini Allah SWT ingin mempertegas lagi bahwasanya semua itu pasti akan terjadi. Maka siapa yang ingin kembali kepada Allah, ada jalannya, ada jalannya. Nah, dan siapa yang ingin kufur pun juga ada jalannya. Maka dalam ayat Allah Taala juga menegaskan, "Faman
syaa'a minkum falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, siapa yang ingin beriman di antara kalian silakan dia beriman, dan siapa yang ingin kafir silakan kafir. Nah, silakan kafir. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Tapi ketika Allah menyebutkan tersebut, inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suratin umara. Tapi kami menyiapkan bagi orang-orang yang zalim itu neraka jahanam yang akan mengelilingi mereka. Nah, ya. Artinya kita itu punya pilihan, ya. Kita mau beriman atau kita mau kafir. Kita mau selamat dari orang-orang bertakwa yang Allah sebutkan pada ayat ini, ayat sebelumnya, atau Allah sebutkan dari ayat sebelumnya, yaitu menjadi penghuni neraka, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang melampaui batas. Nah, maka famasya kita pada orang ini penata. Siapa yang berkehendak maka hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Disebutkan bil amal salih. Tentunya dengan beramal salih, yaitu dengan kita beribadah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, menjadi orang-orang yang tidak melampaui batas, yaitu keluar batas dari penciptaan seorang hamba, yaitu keluar dari apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, siapa yang tidak beribadah kepada Allah, inilah mereka yang berbuat dosa, melampaui batas. Nah, sehingga kembali kepada Allah artinya kembali dengan kita beramal saleh, kembali dengan kita bertakwa, kembali dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan juga ada beberapa sama kita penjelasan apa itu amal yang sangat yang dianggap yang disebut sebagai amal saleh. Ada yang masih ingat? Nah, amal saleh. Nah, amal saleh itu amal yang padanya ada keikhlasan dan amal yang padanya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang dianggap amal saleh. Nah, itu yang dianggap amal saleh. Nah, sehingga siapa yang tidak ikhlas dalam Allah Subhanahu Wa Taala maka disebut orang yang riya, orang yang tidak mengharap kepada Allah, tidak berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, mencari balasan dari Allah, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang beramal tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, disampaikan oleh Nabi SAW bahwa rasul, maka amalan tersebut tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rasul. Siapa beramal suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amalan itu tergantung pada niatannya. Artinya ketika seorang berniat amalan yang bukan karena Allah, maka Allah tidak akan memberikan pahala baginya. Allah tidak akan membalasnya. Sehingga dia akan meminta kepada apa yang dia niatkan, kepada siapa dia niatkan amal tersebut. Nah, ya, sehingga Allah sebutkan sebelum menutup ayat ini, Allah sebutkan kita punya jalan, kita punya jalan. Nah, di sana ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Nah, kemudian kalau di sana ada orang beralasan, bukankah jalan keburukan juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sehingga kalau orang terjatuh kepada perbuatan keburukan, berarti itu juga sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Sehingga kenapa kita harus memilih? Bukankah semuanya adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, itu bagaimana jawabannya? Nah, jawabannya itu segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu Allah ciptakan dengan takdir. Yang jadi permasalahannya kita tidak tahu kita ditakdirkan dari yang mana. Sehingga kita diberikan pilihan apa manusia kita pada ila rabbi. Mana siapa yang mau? Nah, siapa yang mau maka hendaknya dia mengambil jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya manusia punya pilihan. Manusia punya pilihan. Nah, di sana ada jalan kebaikan, jalan keburukan. Kita punya pilihan. Nah, punya pilihan. Terlebih ketika Rasulullah SAW mengajarkan takdir kepada para sahabatnya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, waliman dan na'man. Wahai Rasulullah, kalau demikian untuk apa kita beramal? Maka Rasulullah SAW bersabda, ni'malu wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian, karena setiap sesuatu akan digunakan terhadap apa yang ditakdirkan dia dengannya. Nah, artinya kalau ditakdirkan kepada
kebaikan Allah mudahkan bagi kita jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan-jalan kebaikan. Kalau Allah takdirkan dia kepada keburukan, Allah pun juga mudahkan bagi dia jalan-jalan keburukan. Nah, sehingga mungkin Allah tidak menurut dia ketika dia kesalahan, bahkan mungkin Allah lapangkan jalannya, Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan bagi dia, bagi para pelaku kemaksiatan, pelaku dosa. Nah, sehingga dia merasa dia tidak berada di atas kesalahan. Nah, bisa jadi demikian keadaan. Maka terkadang hal ini pun juga perlu kita latih. Dia perlu kita latih. Artinya apa? Terkadang kebaikan itu Allah tunjukkan kepada kita tidak secara langsung, tapi kadang Allah Ta'ala berikan kepada kita sinyal-sinyal, rambu-rambu, tanda-tanda, sehingga apakah kita peka terhadap sinyal Allah SWT atau tidak. Nah, karena Allah menegur kita dengan satu perkara, itu bisa jadi sebagai sinyal tanda dari Allah SWT. Tinggal kita apakah kita ingin menerima sinyal dari Allah atau tidak. Nah, makanya tadi adalah disebutkan di awal hadis Nabi SAW, siapa yang mendapatkan kenikmatan di dalam surga maka hendaknya memuji Allah. Nah, siapa yang tidak mendapatkan itu, artinya dimasukkan ke dalam neraka, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Nah, Allah tunjukkan alam naj'al lakum najdain, bukankah kami telah menunjukkan kepada kalian dua jalan? Nah, dua jalan. Nah, artinya di sana ada dua jalan. Kamu kebaikan ada jalannya, ada jalannya, ada caranya, ada yang menunjukkannya, ada yang mengajaknya, bahkan ada yang bantu di dalamnya, ada yang bantu di dalamnya. Kalau kita terjatuh, ada yang menolong kita. Demikian pelajaran kehidupan juga demikian. Ada yang mengajar, ada yang menolong, ada yang membantu, bahkan ada yang berkorban jiwa raganya pada hal tersebut. Nah, makanya kalau katakan faman syaa'a minkum faman syaa'a tabara ila rabbih, siapa yang mau maka hendaknya dia menempuh jalan menuju Rabbnya. Nah, kemudian setelah itu Allah tutup dengan firman-Nya, inna anzarnakum adaban qariban yauma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, inna anzarnakum, sesungguhnya kami memberikan peringatan kepada kalian, adaban qariban, adab yang dekat, yaitu hari kiamat. Yauma yanzuru al-mar'u, hari ketika seorang melihat ma qaddamat yadahu, apa yang telah berlalu dari perbuatan-perbuatannya. Nah, wa yaqulu al-kafir, dan berkata orang kafir, ya laitani kuntu turaba, seandainya dahulu aku adalah tanah. Nah, seandainya dahulu aku adalah tanah. Nah, di penutup surah ini Allah Ta'ala ingatkan kembali, bahwasanya Allah hanya memberikan peringatan. Nah, siapa yang memberikan silakan. Allah di sini memberikan peringatan, adab yang qaribah, adab yang dekat. Kenapa dikatakan adab yang dekat? Karena disebutkan kullu ma'atin fahuwa qarib. Setiap apa yang akan datang itu adalah dekat. Setiap apa yang akan datang itu sesuatu yang dekat. Yang tidak terasa, kitanya tiba-tiba banyak merasa ternyata sudah tua. Bahkan banyak yang tak sadar kalau dia sudah tua. Tidak sadar kalau dia sudah tua. Nah, dan tua dan nikah-nikah, dan laku-laku. Nah, dan seterusnya. Nah, artinya sesuatu yang akan datang itu adalah sesuatu yang dekat. Terlebih, yang paling dekat dengan kita adalah ajal. Yang paling dekat dengan kita adalah ajal. Kita nggak tahu kapan ajal kita. Dan ajal itu tidak pandang umur, tidak pandang usia, tidak pandang suku, tidak pandang apapun. Nah, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kita ada mereka tidak bisa menangguhkan meskipun sekejap, mereka juga tidak akan bisa memajukannya. Nah, kemudian Allah lihatkan penyesalan yang terjadi pada hari kiamat. Yauma yanzuru al-mar'u, hari ketika seorang melihat ma qaddamat yadahu, apa yang telah diperbuat oleh tangannya. Artinya apa yang telah diperbuat ketika ini. Nah, bahkan wa yaqulu kafir, orang kafir akan mengatakan ya laitani kuntu turaba. Ya laitani, seandainya kuntu turaba, aku adalah tanah. Nah, aku adalah tanah. Laitani itu teman-temannya Pak. Laitani. Namun Laisa, la'alla. Laita itu maknanya apa?
Ditarafi untuk berharap, tapi itu sesuatu yang mustahil, ya. Sesuatu yang mustahil. Ya, sebagaimana perkataan mengatakan, laita syabahu ya'udu yawman wa ukhbiru bima qadamtu. Ya laita syabahu ya'udu yawman wa ukhbiru bima fa'ala al-musyrik. Nah, seandainya masa muda itu datang kembali lagi meskipun seketika, maka aku akan memberitahu bagaimana yang dikeluh kesahkan oleh orang yang tua. Nah, itu hal yang sangat mustahil terjadi. Makanya juga dikatakan, ya laitani kuntu turaba, seandainya aku menjadi tanah, seandainya aku adalah tanah. Kemudian ditafsirkan oleh para ulama, apa yang dimaksud dengan seandainya aku itu adalah tanah. Yang pertama yaitu tanah yang sebenarnya tanah, yang mana tanah itu adalah dia nggak disiksa oleh Allah, nggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka berandai-andai seandainya dulu mereka adalah tanah, tidak dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia. Karena asal penciptaan manusia dari tanah. Kemudian makna yang kedua, makna yang lain dan itu bahwa seandainya aku adalah tanah, artinya seandainya mereka tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia ketika meninggal, mereka mati, dikuburkan, kemudian kembali mereka menjadi tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Darinya kalian kami ciptakan dan kembali, dan kepadanya kalian kami kembalikan. Yaitu dari tanah kalian kami ciptakan dan kepada tanah kalian kami akan kembalikan. Nah, sehingga manusia itu kalau meninggal mereka dikuburkan. Ini tafsiran yang kedua. Menjadi tanah artinya apa? Mereka tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mereka meninggal. Kemudian makna yang ketiga, yang lain yang itu apa? Seandainya aku adalah tanah, maknanya adalah mereka menjadi sebagaimana hewan. Karena hewan itu nanti di akhirat ketika mereka telah dikisos di antara mereka, ada kisos di antara hewan, hewan yang mendolimi hewan yang lainnya, mereka dikisos. Nah, dan penyebab kisos itu pun nanti juga mereka akan disiksa. Kalau maksudnya ada hewan yang diadu domba, dan penyebab yang menjadikan mereka mengadu domba nanti akan disiksa, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan mereka. Karena hewan yang saja ditegakkan kisah di antara mereka. Nah, di antara mereka. Nah, sehingga nanti setelah hewan itu apa? Dikisos, ditegakkan kisah di antara mereka. Kemudian setelah itu semuanya hewan dijadikan sebagai tanah, dijadikan sebagai tanah. Nah, ini yang bisa lihat tafsiran ini dari tafsir Al-Qurtubi karena dalam tafsirnya Islam. Nah, itu tiga tafsir para ulama masuk dari ucapan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya laitani kuntu turaba, seandainya aku adalah dahulunya adalah tanah. Nah, artinya mereka menyesal. Nah, tapi penyesalan di akhirat itu tidak lagi berguna, tidak lagi bermanfaat. Nah, tidak lagi bermanfaat. Maka disebut dengan ya laitani, keinginan atau harapan yang mustahil untuk didapatkan. Nah, ini penutup dari surah An-Naba. Nah, alhamdulillah selesai kita dari tafsir surah An-Naba. Nah, Allah Ta'ala mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Insyaallah pada pertemuan yang datang kita akan lanjutkan pada surah setelahnya, yaitu surah An-Nazi'at. Nah, dan siapa yang masih bisa menghafal surah ini, insyaallah